Pemirsa, sehari jelang waktu pencoblosan, sebagian warga masih bingung menggunakan hak suaranya untuk memilih karena terkendala teknis. Tingginya suara golongan putih atau golput pun dikhawatirkan dapat mengurangi legitimasi dalam pemilihan umum 2024. Ya, warga yang tidak menyalurkan hak pilihnya karena berbagai alasan, pemirsa. Lantas bagaimana seharusnya KPU menyingkapi angka pemilih yang tidak bisa memilih karena terkendala teknis? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda, dan juga kami mengundang saat ini akan bergabung tentunya bersama kita dari mantan Bawaslu, dan juga mantan Ketua KPU, dan mantan Ketua KPU, tapi kita masih menunggu yang bersangkutan untuk bergabung bersama kami. Tapi setidaknya sekarang kita akan menuju terlebih dahulu ke Mas Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Ya. Selamat sore. Ya, Mas Tisa Hanta. Dan Andrew. Kalau menurut Mas Hanta akan berapa banyak atau cukup signifikankah angkanya masyarakat yang tidak akan datang ke TPS karena terkendala teknis? Tisa, begini dulu, ada potensi golput atau golongan putih yang tidak datang ke TPS itu kita kelompokkan menjadi 4 kelompok dulu kategori. Yang pertama adalah golput ideologis. Mereka ini karena distrust pada sistem demokrasi atau sistem pemilu. Biasanya siapapun calonnya tidak terpengaruh dan mereka cenderung tidak datang ke TPS. Angka ini kalau berdasarkan mendeteksi data survei kami, misalnya Poltering Indonesia, itu selalu undecided-nya di kisaran 4-5. Kalaulah data ini yang kita 4-5% ada potensi golput ideologi, tidak terpengaruh isu apapun. Yang kedua adalah golput psikologis. Psikologis ini apa? Ini lawan dari teori bandwagon effect dan underdog effect, di mana orang cenderung mendukung karena dianggap akan menang, cenderung ikut. Atau underdog itu cenderung kalah, dia kasihan lalu memilih. Nah, ini kebalikannya. Karena menganggap kandidatnya yang dia akan pilih itu dianggap akan menang, dia justru tidak datang ke TPS. Apa artinya saya hanya 1 suara, nanti yang lain juga banyak, toh akan menang. Pun sebaliknya, kayaknya kandidat saya ini bakal kalah, sehingga dia tidak perlu ke TPS. Ini bisa jadi potensi menambah golput juga. Tingkat persuasi menjadi turun, yaitu golput psikologis saya istilahkan. Yang ketiga, golput administratif. Mereka yang tidak terdaftar di dalam DPT. Meskipun dibuka ruang itu kan bagi yang punya tempat tinggal di sana, kemudian di jam terakhir kalau tidak salah 1 jam terakhir. Ini administratif karena KPU tentunya, terkait dengan KPU. Dan yang keempat, nah ini yang kita bahas adalah golput teknis. Ini banyak. Golput teknis ini bisa jadi karena faktor keengganan memang datang, dia punya undangan, punya terdaftar di DPT, punya hak suara dan seterusnya. Tapi bisa jadi karena kondisinya terpaksa tidak bisa. Apakah sengaja misalnya kondisi libur saat ini misalnya dianggap 2 hari ini kejepit, kemarin itu liburnya cukup panjang, ada Isra Mi'raj, Imlek, kemudian disambung lagi, bisa jadi itu. Atau ada tadi yang prolog di TV One, karena kondisi teknis yang saya kira kita harus pahami, saudara-saudara kita, warga negara yang juga karena tidak boleh kehilangan mata pencariannya, karena bekerja dan seterusnya. Ini juga masuk pada potensi ini. Nah, kalau kita akumulasi begini, maka potensinya cukup relatif besar, di mana orang tidak bisa sengaja atau tidak sengaja tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu. Nah, persoalannya memang kalau kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, itu angkanya kan cukup tinggi, Andrew, Tisa. 81%. Faktor itu besar, ada berbagai macam faktor. Nah, saya melihat memang kita punya potensi kedua-duanya untuk bertahan lebih besar, tapi ada potensi turun dibandingkan 5 tahun yang lalu. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, nanti soal yang terkait dengan teknis kita menunggu solusi dari KPU. Yang saya tahu adalah ada yang terdaftar di DPT ya, beberapa seperti di TPS saya itu jam 7 sampai jam 11 itu yang terdaftar di DPT. Kemudian jam 11 sampai jam 12 itu yang DPTB, terdaftar di DPTB yang pindahan, yang tambahan itu. Tapi dikasih juga jam 12 sampai jam 1 bisa untuk yang tidak terdaftar di keduanya, di DPT maupun DPTB, tapi KTP-nya berdomisili sana. Problemnya yang dibahas oleh TV One adalah mereka tidak terdaftar di TPS tempat dia jualan, misalnya bekerja, tapi di saat yang sama KTP-nya juga tidak ada di sana. Nah, ini yang saya kira memang tidak boleh mengurangi hak esensi warga negara kita soal hak untuk memilih dan seterusnya, dan itu memang mestinya ada solusi. Saya tidak tahu, nanti kita bisa diskusi. Tapi kami juga ingin tahu, Mas Hanta, dari pengalaman Mas Hanta punya tidak kalau yang terbaru saat ini prediksi mungkin sebaran wilayah yang harusnya lumbung suaranya penyumbang pemilih terbesar, tapi karena kendala teknis mereka berpotensi terancam golput, Mas?
Mungkin secara khusus tidak ini ya, tidak terdeteksi secara kantong-kantong suara tertentu, tapi itu bisa jadi dari beberapa pekerjaan, misalnya teman-teman kita pekerja buruh dan sebagainya, misalnya tetap harus bekerja, itu ya di daerah-daerah pabrik misalnya, kita tidak tahu bagaimana memperlakukan itu. Nah, potensi ini tentu tetap ada. Nah, tapi secara umum, Andro, saya ingin mengatakan ada potensi sebaliknya, potensi untuk mempertahankan atau menaikkan tingkat partisipasi atau turnout dari voter turnout kita pada tahun 2024 ini. Yang pertama dari sisi isu. Kalau dulu kan isunya mengenai polarisasi, ada kompetisi yang tajam, politik identitas yang kemudian sangat kencang pada saat itu membuat orang berbondong-bondong untuk menangkan pertarungannya. Nah, hari ini sebelum saya ke sana, ada juga isu yang juga strategis menurut saya membuat orang juga penting karena ada selisih sedikit soal isu satu sekali atau dua putaran. Itu juga penting masing-masing mobilisasi supaya satu putaran, yang satu mobilisasi supaya dua putaran. Isu ini mudah-mudahan bisa menjadi efek positifnya, berkah elektoralnya meningkatkan supaya mereka punya keinginan masing-masing dengan ingin satu atau dua putaran. Yang kedua, dari sisi peta politik kita tripolar. 3 kandidat ini kan dibandingkan sebelumnya, 2 pemilu sebelumnya kan 2. Ini kan 3. Berarti semakin banyak peserta, semakin banyak tim sukses, mudah-mudahan meningkatkan juga tingkat partisipasinya. Dan ketiga, tanpa incumbent. Harapannya ada keinginan untuk mendapatkan presiden baru, itu partisipasi datang ke TPS-nya juga tinggi. Ditambah yang keempat terakhir, desain pemilu kita juga positif mendukung untuk orang datang ke TPS. Kenapa? Karena misalnya kayak saya, TPS saya yang dekat dengan rumah, mudah untuk terjangkau, sehingga mendorong orang mudah, efisien, efektif untuk datang ke TPS. Jadi mendorong itu. Tetapi di saat yang sama memang yang terakhir ini yang perlu kita antisipasi, meskipun bukan soal banyak dan sedikit, soal hak warga negara untuk datang ke TPS, punya hak untuk bisa memilih, itu menjadi penting. Meskipun kalau saya ditanya secara akumulasi pertanyaan Andrew tadi, mungkin tidak ditemukan misalnya di Jawa Barat atau di Jawa Timur dan seterusnya di provinsi tertentu akan meninggikan itu, saya kira mungkin tidak, tapi dia tersebar di berbagai macam dari sisi profesi ya, lapangan pekerjaan, profesi pekerjaan seperti apa. Dan satu lagi saya kira penting bagi kandidat semua per hari ini, di hari-hari tenang, di hari-hari seperti ini, kompetisi terakhir itu adalah kemampuan mobilisasi massa ke TPS. Kalau strong votersnya, basis pemilihnya, yang mana yang paling bisa memobilisasi, 2 ini yang kita tunggu kerjaan yang paling efektif di sisa-sisa jam ini. 1, KPU, sosialisasinya masif. 2, mobilisasi oleh tim ses dan kandidat untuk membawa pendukungnya ke TPS atau menghimbau untuk datang ke TPS. Ya, sekarang kita juga sudah bergabung dengan Pak Aban, mantan Ketua Bawaslu. Pak Aban, kalau dengan kondisi seperti ini ada kendala teknis, memungkinkan nggak diperbolehkan tidak, akan melanggar tidak jika misalkan saya bukan warga Jakarta tapi punya KTP dari luar Jakarta, saya bawa KTP aja datang ke TPS manapun, saya bisa mencoblos. Apakah itu memungkinkan, Pak Aban? Sesuai ketentuan, kalau ada kasus semacam itu nggak memungkinkan. Karena mekanismenya kan pemilih itu ada 3 macam. Pemilih DPT, kemudian DPTB. DPTB itu adalah pemilih terdaftar di DPT, cuma pada hari pelaksanaan pemungutan suara dia tidak bisa di TPS yang bersangkutan, pindah TPS gitu kan. Tentu ada surat pindah memilih. Ya. Tetapi tentu akan mendapatkan suaranya tidak jumlah 5 biasanya, karena sesuai proporsionalitas dapil gitu kan. Kalau misalnya saya ini masih terdaftar di Semarang, saya besok memilih dengan DPTB, maka saya pindah ke Jakarta, saya hanya mendapatkan 1 surat suara presiden, wakil presiden gitu kan. Kemudian DPK itu memang orang yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB, tetapi memiliki KTP elektronik, tetapi hanya bisa digunakan di TPS sesuai dengan alamat domisili, sesuai dengan KTP-nya, gitu kan. Jadi misalnya di kelurahan mana, di RT mana, ya di TPS di situ, gitu kan. Dan diberikan waktu 1 jam sebelum berakhir, yaitu jam 12 sampai jam 1, dengan catatan selama ketersediaan surat suara masih ada, ya. Kemudian kalau tidak ada di TPS itu diarahkan ke TPS terdekat yang masih ada surat suara. Memang saat ini ada ketentuan baru yang DPK ketika sebelum hari pemungutan suara pindah domisili, jadi KTP-nya pindah. Sebetulnya dia sudah terdaftar misalnya di mana lah, di Bogor ya, kemudian pindah ke Jakarta ya, kemudian tidak terdaftar di DPT di TPS Jakarta, dia bisa menggunakan dengan KTP elektronik di alamat
KTP yang baru itu boleh gitu kan. Tapi kalau KTP elektronik kemudian datang ke manapun TPS ya tidak memungkinkan untuk menggunakan hak pilih gitu. Begitu Mbak. Pak Abhan, ini kan bisa dibilang Ya. masalah tiap pemilu, Pak ya. Ada saja yang golput karena kendala Ya. teknis, karena kendala jarak. Mungkin tidak Pak disiapkan strategi khusus dari KPU karena ini memang sudah sangat mepet sekali waktunya agar menjadi solusi aspirasi warga tetap bisa disalurkan, Pak. Nah, sepengetahuan saya KPU kan sudah kemarin mengatur ya bahwa kalau mau pindah 15 Januari kemarin batas akhir ya. Kemudian juga kemarin diperpanjang sampai 7 hari menjelang hari pemungutan suara ini ya. Itu adalah mekanisme untuk barangkali mewadai orang-orang yang belum potensi untuk tidak bisa menghak, kemudian bisa menghak pilihnya di situ. Saya kira ini juga harus ada terobosan di regulasi juga, karena regulasi undang-undang itu tidak memungkinkan seperti kasus semacam itu. Potensinya masalah adalah kalau nanti terjadi dikhawatirkan mobilisasi pemilih itu kan. Orang bisa juga misalnya sudah memilih di TPS di kabupaten kota mana, dan kabupaten kota itu saling berdekatan, jaraknya nggak ada 5 jam misalnya, 2 jam bisa nyampe. Nah, itu nanti bisa memilih lebih dari 1 kali, itu kira-kira yang dikhawatirkan. Jadi mekanisme itu sudah diatur sedemikian rupa di undang-undang dan PKPU, memang 3 jenis pemilih itu. Saya kira ya jalan keluarnya mungkin saat ini ya memang hanya memungkinkan untuk kembali ke DPT. Kalau mungkin begini, kalau toh masih ada waktu, mungkin DPTB bisa diperpanjang ya. Misalnya 1 hari ini, kalau menurut saya nggak ada persoalan itu kan. Pindah memilihnya diperpanjang saya mendekati hari H. Satu contoh misalnya orang sakit ya, kemudian orang sakit itu kan ada keluarga yang mendampingi. Nggak akan mungkin dia merencanakan pindah memilih itu jauh hari karena orang sakit mendadak itu kan. Menurut saya kasus yang semacam ini bisa diakomodir DPTB-nya. Nah, tinggal alasannya seperti apa, apakah alasannya rasional atau tidak ketika pemilih memilih itu DPTB itu dengan kondisi yang mendadak itu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saat ini pemirsa kami masih bersama dengan 2 orang narasumber kami. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda masih bergabung bersama kami? Ya. Ya, Mas Hanta Yuda, Ya, apakah kira-kira dengan solusi yang disampaikan oleh Pak Aban tadi dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ini masyarakat yang tidak berada di lokasi DPT-nya bisa tergerak hatinya untuk memberikan hak suaranya dengan hal-hal yang ada. Apakah mungkin kira-kira hal itu akan menjadi salah satu faktor supaya mereka nggak golput? Iya, ini kita ingin mendapatkan sistem atau aturan yang ideal sudah sangat sulit ya. Jadi paling tidak ada 2 hal. Untuk ke depan mungkin itu yang perlu dipikirkan solusinya. Tapi di saat yang sama, ya memang secara regulasi tidak memungkinkan. Misalnya orang yang tidak terdaftar di DPT itu dan bukan KTP di wilayah itu kemudian datang. Memang ada plus minusnya di sana. Nah, tapi yang paling mungkin tadi ada satu celah ya yang memungkinkan supaya ada esensi tentang substansi, tidak hilangnya hak warga negara terkait hak memilih dalam konteks kendala teknis yang bersangkutan tentunya. Nah, ada solusi untuk pindah surat mengurus kepindahan itu diperpanjang, saya kira itu masih memungkinkan solusi itu sehingga bisa masuk di DPTB diperpanjang meskipun waktu yang sudah sangat singkat ini kurang dari 24 jam, saya kira makin sulit itu dalam kondisi yang selama ini mungkin sosialisasinya juga sudah semakin sempit. Apakah mungkin mereka akan mengurus? Mungkin ada, kita berharap mereka bersedia untuk melakukan ini karena itu yang secara sah, secara regulasi. Nah, di waktu yang sisa begini ya kalau saya menjawab pertanyaan Tisa memang agak sulit ya. Tentu harapan kita keinginan dari berbagai macam mereka yang memiliki profesi yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda ini kita mendorong tetap memiliki kesadaran tinggi. Ini adalah hak bagian dari untuk masa depan bangsa kita. Mereka menempuh jalan untuk mengurus ini supaya masuk di DPTB ya, itu yang paling mungkin. Karena kalau kita mengatakan dipaksakan di tempat itu kan ada soal teknis lapangan tadi, pekerjaan, pendapatan yang hilang dan seterusnya kalau yang dibahas di TV One ini. Tapi di saat yang sama saya kira harus berhati-hati juga soal
soal regulasi ini untuk menghindari jangan sampai ada potensi kecurangan terkait dengan mobilisasi pemilih ganda. Ini juga harus dihindari supaya tidak terjadi juga. Nah, jadi antara dua titik ini yang harus didamaikan. Kita tidak boleh membuka potensi ruang adanya kecurangan yang bisa dilakukan untuk potensi pemilih ganda tadi satu sisi, tapi sisi yang lain membuka seluas mungkin bagi warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi memilih. Jadi yang paling mungkin per hari ini paling realistis, Tisa, Andrew, saya kira ya tadi solusinya mendorong sosialisasi yang sisa berapa jam ini, tentu perangkat KPU sampai dengan KPPS yang di bawah itu bisa mendorong bagi mereka-mereka yang tidak bisa memilih di TPS tempat KTP dia domisilinya, itu untuk mengurus atau apa ya, lebih inisiatif kalau punya data jemput bola untuk mendorong mereka ditanyakan untuk memilih di basis mana. Kalau memungkinkan tentunya. Karena tadi kan ada 4 kelompok. Kelompok yang keempat yang belum terakomodir. Ada kelompok saya misalnya terdaftar di DPT dan KTP saya di wilayah saya. Itu yang diutamakan. Selesai. Yang kedua, saya tidak saya memilih di tempat lain bukan domisili di sana KTP. Yang itu tadi masuk ke DPTB. Atau yang ketiga tadi tidak masuk DPT tapi KTP-nya setempat itu masuk. Yang tidak itu kan yang keempat. Dia tidak termasuk di dalam DPTB, tidak ada dalam DPT atau DPTB tadi di saat yang sama juga KTP-nya tidak berdomisili sana. Hanya solusi paling konkret, paling realistis saya segera mengurus supaya masuk ke DPTB. Semua waktunya sudah sangat singkat sekali. Kita ke Mas Mudah-mudahan ke depan Abhan. Solusinya, perlu Mas, ya, dipikirkan, yang ditunggu tapi juga solusinya. diantisipasi Sepakat, jangan sampai Mas. jadi pintu terjadinya kecurangan pemilu atau pelanggaran yang lain. Sepakat, Mas, ada solusi dan juga terobosan. Kita ke Mas Abhan, sebagai mantan ketua KPU, Mas Abhan, pernah tidak Bawaslu menemukan adanya indikasi mereka yang sudah dianggap golput karena kendala teknis, ternyata suara mereka ini, Mas, suara mereka yang nggak nyoblos ini disalahgunakan, Mas? Pernah tidak ada temuan seperti itu? Ada yang menggunakan surat pemberitahuan orang lain, itu ada kasus semacam itu ya, tapi saya kira nggak banyak ya. Dan juga ada kasus yang orang mencoblos lebih dari 1 kali juga ada, tapi juga tidak banyak kira-kira itu. Kalau bicara kasus ada itu kan. Nah itulah saya kira hal-hal itulah yang saya kira mengantisipasi soal itu, kemudian ada aturan-aturan yang sedemikian rupa gitu kan, sehingga potensi agar tidak terjadi memilih lebih dari 1, kemudian potensi kecurangan, potensi mobilisasi pemilih dan sebagainya. Pada prinsipnya memang namanya penyelenggara itu kan melayani hak konstitusional warga ya. Itu fungsi dari penyelenggara, tentu KPU harus menjunjung hak konstitusional warga karena memilih itu hak konstitusional yang dinilai undang-undang. Itu yang harus dijamin ya. Tinggal memang ada persoalan kendala-kendala teknis, itulah yang saya kira barangkali ada hambatan dan carian terobosan. Jadi menurut saya memang saat yang memungkinkan hari ini adalah ya DPTB yang diperpanjang ya sampai jam kapan 00 nantilah ya. Memang ini harus ekstra kerja keras bagi penyelenggara KPU khususnya di jajaran KPPS itu, karena memang persoalannya nanti menyangkut soal teknis. Jadi bagaimana mungkin misalnya diberikan hak-hak semacam itu, kemudian surat suara nggak tersedia karena sudah habis ya. Karena surat suara itu hanya ditambah 2% dari jumlah DPT. Kalau jumlah DPT-nya maksimal datang semua, kemudian ada DPK juga banyak, bisa potensi kekurangan surat suara, dan itu akan menghambat persoalan teknis ya. Saya kira ini sisi catatan yang tentu harus menjadi catatan ketika besok ada revisi Undang-Undang Pemilu, itu menjadi bagian dari yang harus dikaji ulang untuk mengantisipasi potensi persoalan semacam ini. Tentu ke depan misalnya soal kalau KTP elektronik sudah bagus ya, kemudian misalnya cek online itu bisa cepat dan sebagainya, kemungkinan misalnya bagaimana kalau misalnya pemilih itu hanya cukup menggunakan KTP elektronik misalnya ke depan. Itulah saya kira hal-hal yang harus dipikirkan untuk pemilu-pemilu yang di masa depan. Saya kira itu. Ya. Pak Abhan, tapi itu sebenarnya juga ada sedikit pertanyaan sih mungkin dari masyarakat. Sebetulnya kan mayoritas masyarakat Indonesia mungkin sudah punya KTP elektronik. Kenapa mungkin ada kekhawatiran masih ada DPT ganda begitu kalau diperkenankan untuk menggunakan KTP elektronik saja untuk menggunakan hak suaranya dimanapun ia berada? Ya, karena waktu pendaftaran DPT itu kan berdasarkan pada
de jure ya waktu itu ya. Sebetulnya kalau waktu cek coklit ya, coklit itu sebenarnya bukan de jure, de facto ya, de facto. Jadi ketika ada di dalam coklit tidak ada orang di situ, maka mestinya dia tidak masuk DPT. Oke. Terus orang itu kemudian adanya di mana mestinya di domisili yang sekarang dia real ada itu mestinya bisa laporan misalnya sejak awal bahwa kemungkinan saya tidak terdaftar di DPT, maka segera untuk bisa didaftar di DPTB. Jadi juga ini persoalan mekanisme di pendaftaran pemilih. Jadi proses pemutaran data pemilih ini juga perlu harus diperbaiki ya. Jadi ketika memang mendasarkan pada proses mekanisme yang de facto, nah orang-orang yang tadi bekerja di luar kotanya itu mestinya sejak awal nggak terdaftar di DPT, mestinya jangan. Kemudian mereka ini biar didata lebih lanjut, mau di DPTB atau pindah KTP domisili. Itu yang saya kira potensi untuk mengurangi tidak banyaknya orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu. Itu kira-kira. Baik. Jadi sekarang mungkin harus ada koreksi juga di waktu pemutaran data pemilih gitu kan. Bisa juga ada orang itu memang nggak terdaftar di tempat manapun itu kan. Di alamat asal dasar de facto ketika coklit nggak didaftar. Kemudian di domisili yang baru nggak didaftar. Kemudian PPS nggak aktif. Kemudian pemilih itu nggak aktif, jadi nggak terdaftar. Itu bisa terjadi semacam itu. Terima kasih banyak Mas Afhan dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung di Kabar Petang. Sejatinya kami juga sudah mengundang pihak KPU sampai dengan pukul 17 tadi harusnya bersedia. Tapi tiba-tiba ada rapat pleno di KPU yang harus diikuti oleh seluruh jajaran komisioner. Sehingga KPU tidak terlibat dalam dialog kami. Terima Karena kasih memang Bapak. besok adalah untuk persiapan paling krusial begitu Andro ya. Baik, terima kasih Bapak semua, semoga sehat selalu.